Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam ibadah rumah tangga yang tetap sampai dengan hari ini kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Di dalamnya marilah kita tetap bersyukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam sepanjang kehidupan kita hari lepas hari. Ibadah ini, ibadah rumah tangga, biarlah sama-sama kita jalankan, kita lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat ayat yang pertama. Kidung Jemaat 19 ayat yang pertama. Tuhanku Yesus, Raja Allah yang Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai sepanjang kehidupan kami, dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Engkau juga sudah kumpulkan kami dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan, mari persiapkan kami pribadi lepas pribadi, dan juga Engkau mempersiapkan bagi Ibu Pendeta Bendelina yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah berkenan dalam hadirat-Mu dan juga untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 19 ayat yang kelima. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kembali kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, seraya menaikkan puji dan syukur kami atas penyertaan Tuhan. Sekarang kami ingin kembali mendengarkan sabda-Mu, mari terangi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami mengerti dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah Tuhan lewat firman-Mu yang kami baca di saat ini, kami siap untuk mendengar. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk bersama membaca bagian firman Tuhan dari surat Ibrani, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung
yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan dari minggu lalu, bahkan 2 minggu lalu, pembacaan masih terambil dari kitab Ibrani, dan juga latar belakang dari kitab Ibrani sudah kita dengar, kita baca dalam ibadah minggu yang lalu. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang ini mau masuk gereja agak sulit, atau juga bisa dikatakan dipersulit. Karena yang masuk gereja ditentukan hanya orang-orang tertentu. Dan itu pun harus terdaftar atau daftar dulu. Saudaraku, kita bisa bayangkan kalau masuk gereja saja agak sulit, gimana masuk sorga? Artinya di zaman seperti ini kita terus diingatkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan tetap harus terjalin dengan baik dan erat. Saudaraku, apakah kita punya keyakinan yang kokoh? Apakah kita punya keyakinan yang teguh untuk menyatakan kepada dunia bahwa hanya melalui Yesus manusia bisa berhubungan dengan Allah? Dengan kata lain, beranikah kita mengaku dan bersaksi pada dunia bahwa Yesus adalah satu-satunya yang bisa menghubungkan kita dengan Allah? Saudaraku, hari ini kita bersama akan mempelajari satu hal yang penting, yaitu Yesus sebagai imam besar. Imam besar adalah salah satu pangkat kehormatan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ini salah satu pangkat kehormatan. Itu berarti ada banyak pangkat kehormatan yang lain. Karena Yesus juga disebut raja, disebut nabi, disebut anak Allah, dan lain-lain. Saudaraku, pangkat atau gelar merupakan suatu tanda bahwa ia punya kuasa. Karena itu jangan pernah samakan pangkat atau gelar di zaman sekarang yang bisa dibeli atau dicari dengan mudah. Saudaraku, pada perjanjian lama, bangsa Israel tidak dapat berhubungan dengan Allah tanpa melalui imam besar. Jadi jika seseorang hendak menghadap Allah, harus didampingi oleh imam besar. Ketika akan menghadap Allah, seorang imam besar harus menyucikan dirinya agar dia tidak mati dalam kekudusan Allah saat masuk ke dalam kemah suci. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudaraku, untuk menghadap Allah tidak sembarangan orang bisa masuk. Karena orang bisa mati jika tidak mempersiapkan diri dengan baik. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Namun dalam perjanjian baru yang ada hanya satu imam besar, yaitu Yesus Kristus. Dalam Ibrani 9 ayat 15.
Sebab Kristus bukan masuk dalam tempat kudus buatan manusia atau kemah suci di padang gurun. Tetapi ia masuk ke hadirat Allah untuk kepentingan kita. Yesus tidak masuk berulang-ulang untuk mempersembahkan diri sendiri seperti dalam perjanjian lama, di mana imam besar tiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada hari ini menjelaskan bahwa Yesus adalah imam besar. Bahkan imam besar agung kita. Dia bukan sekedar imam besar tetapi imam besar agung. Karena ia bukan mempersembahkan korban berupa binatang, tetapi ia telah membawa darahnya sendiri. Sehingga persembahan yang sebagai persembahan yang tak bercacat. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudaraku, apa untungnya buat kita ketika Tuhan Yesus menjadi imam besar agung? Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang kita dengar tadi bahwa ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Dengan korban darahnya sendiri, Yesus sudah menghapus perseteruan atau jurang antara Allah dengan manusia. Manusia yang berdosa mendapat penyempurnaan sehingga layak untuk menghampiri Allah. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, tugas seorang imam adalah menaikkan doa syafaat bagi umat Allah. Menaikkan doa syafaat artinya menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Dan Yesus menjadi pembela bagi kita. Ia akan memperjuangkan segala sesuatu untuk kita. Ia akan membela hak kita. Oleh karena itu jangan pernah putus asa menghadapi segala macam bentuk pergumulan. Karena Yesus imam besar agung itu akan menuntun kita menjadi pemenang atas hal yang kita hadapi. Melalui Yesus kita akan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, memberkati umat Allah. Ya. Saudaraku, melalui Tuhan Yesus, semua berkat-berkat yang disediakan oleh Allah bagi keturunan Abraham dapat menjadi milik kita. Karena berkat penebusan kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang berarti menjadi ahli waris atas janji Allah yang sudah diberikan kepada Abraham bagi kita. Dan yang terakhir keempat Bapak Ibu Saudaraku, kita dapat berbicara langsung dengan Allah Bapa dalam nama Yesus. Ini keuntungan kita ketika Yesus menjadi imam besar agung bagi saudara dan saya. Saudaraku, betapa besar kasih karunia Allah bagi kita. Karena kita memiliki imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Oleh karena itu mari pegang teguh dengan pengakuan iman, sebab imam besar yang kita punya adalah yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena sama dengan kita ia pun dicobai. Hanya Alkitab mencatat ia tidak berbuat dosa. Saudara, jika sedemikian hebatnya jabatan Yesus Tuhan kita dimampukan memberikan iman atau keselamatan, memberikan keselamatan abadi kepada kita. Jabatan itu jabatan yang luar biasa karena memberikan keselamatan bukan mudah-mudahan tetapi sebuah kepastian. Persoalannya, masihkah kita meragukan akan Yesus? Saudara, sebagai umat yang telah diselamatkan, saudara dan saya diingatkan untuk tetap setia kepadanya. Dan kesetiaan itu hendaklah dibarengi dengan tindakan nyata, dengan menyerahkan seluruh hidup bagi Allah,
sebagai ungkapan syukur atas segala karya keselamatan yang telah dikerjakan bagi kita. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita, apa bukti? Apa bukti ketika kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan melalui penebusan Yesus Kristus, Sang Imam Besar Agung itu? Saudara-saudaraku, ada lagu anak-anak muda, lagu rohani yang saya tidak hafal lagunya, liriknya begini. Ke gereja masih terlambat, persembahan kasih yang recehan, katanya cinta Tuhan, katanya mau berkorban. Tapi waktu saja kita masih memberi setengah-setengah. Begitu juga dengan persembahan kita. Seringkali ibadah hanya menjadi formalitas. Kegiatan pelayanan pun juga hanya bagian dari tugas, bukan panggilan. Sehingga banyak di antara kita bukan menjadi pelayan, tetapi menjadi selebriti rohani. Hanya ingin tampil saja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita diingatkan hidup kita sudah diselamatkan. Karena itu jangan hidup sembarangan. Demikian juga dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 242 bait pertama dan ketiga. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami kembali boleh diingatkan Engkau telah menjadi Imam Besar Agung bagi kami. Engkau telah menjadi perantara kami dengan Allah. Engkau telah menutup jurang di antara manusia dengan Sang Pencipta. Terima kasih Tuhan kalau ada banyak keuntungan yang kami dapatkan ketika Engkau Tuhan Yesus menjadi Imam Besar Agung bagi kami. Karena itu terimalah sembah kami, terimalah syukur kami, dan biarlah ibadah kami hari ini menjadi dupa yang berbau harum bagi kemuliaan-Mu. Engkaulah yang patut kami puji, Engkaulah yang patut kami muliakan. Biarlah kami berada di bawah kaki salib-Mu. Ya Allah, kami bersyukur, kami berterima kasih ketika hari ini juga kami boleh bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara seiman, baik jemaat-Mu GPIB Genta Kasih, bahkan jemaat simpatisan yang juga boleh mengambil bahagian dalam persekutuan ibadah seperti ini. Berkati setiap orang yang ada di dalamnya. Kami tidak saling melihat, kami tidak tahu siapa yang mengambil bagian dalam persekutuan ini. Tapi setiap kami Tuhan lihat, setiap kami Tuhan perhatikan
bahkan ketulusan, kedalaman hati kami pun Tuhan tahu. Terima kasih ya Allah di dalam Yesus Kristus Imam Besar Agung kami. Kami berterima kasih juga ketika Engkau memberkati kami sampai saat ini. Itu terbukti ya Allah di tengah-tengah masa yang berat, masa yang sulit karena pandemi COVID-19. Kami umat Tuhan, khususnya jemaat GPIB Genta Kasih, boleh senantiasa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ketika jemaat-jemaat Tuhan Engkau gerakan dengan setia dan taat membawa persembahan syukurnya, membawa persepuluhannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap sumbangan-sumbangan yang juga boleh diberikan. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kalau di tengah-tengah pandemi COVID-19 jemaat-Mu GPIB Genta Kasih masih tetap boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Kami bersyukur ya Allah untuk usaha dan kerja umat-Mu yang Kau berkati. Tapi kami terus memohon pertolongan Tuhan. Mari berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang terdampak secara langsung dari akibat COVID-19 ini. Tuhan, Engkau sumber segala berkat, Engkau sumber segala kuasa. Limpahkanlah berkat dan kasih-Mu bagi mereka yang mengalami dampak dari COVID-19. Ya Allah, pulihkanlah keadaan mereka. Biarlah kami semua boleh bergandengan tangan. Kami semua boleh saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami juga berdoa kepadamu bagi kehidupan kami berbangsa. Kami menyerahkan terus negeri kami Indonesia dalam kasih-Mu. Berkati negeri kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang berat, yang rumit, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami tahu bukan hanya negara kami yang mengalami kesulitan seperti ini. Tapi kami tetap bersyukur ya Tuhan. Karena pemerintah telah melakukan tugasnya secara maksimal. Yang kami mohon daripada-Mu, gerakanlah kami rakyat Indonesia. Untuk saling bahu-membahu, memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Ya Tuhan, kami berserah dalam tangan-Mu. Buatlah kami saling menjaga satu dengan yang lainnya. Baik menjaga diri juga menjaga sesama. Sehingga ya Tuhan kami diberikan kekuatan untuk melawan berbagai virus. Dan pada akhirnya biarlah virus itu akan hilang dan berlalu dari bumi Indonesia. Bahkan juga di negara-negara lain. Tuhan, kami terus berserah ke dalam tangan-Mu. Kami sudah bersabar selama 7 bulan. Dan kami tahu Tuhan masih menuntut kesabaran bagi kami. Karena itu Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi kami percaya dengan iman Engkau tidak pernah membiarkan kami. Ya Tuhan, terima kasih, teruslah dukung dan berkati pemerintah negeri kami Tuhan. Supaya mereka dengan keberanian, dengan hikmat, dengan wibawa ilahi, mereka mampu mengambil sikap dan keputusan yang tepat. Sehingga ya Tuhan, semua masalah yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik. Secara khusus ya Tuhan bagi Bapak Presiden kami, beri dia kekuatan iman, beri dia kekuatan fisik, beri dia hikmat, sehingga ya Tuhan ia bisa terus melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami tahu ada banyak pergumulan-pergumulan pribadi yang tidak terungkapkan. Tuhan lihat setiap hati. Tuhan lihat dan mendengar suara hati umat yang mungkin saat ini menjerit karena sakit yang berkepanjangan. Ya Allah, dengan kuasa-Mu yang ajaib, kami mohon nyatakanlah kuasa-Mu untuk mereka. Berikanlah dia kesabaran, ketabahan dan kekuatan iman. Dan jika Tuhan berkenan dalam keberadaannya, ia tetap boleh bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati semua kaum keluarga untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya. Allah Bapa di sorga, di dalam nama Yesus yang kami kenal, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami duka cita. Tuhan berikan kekuatan iman, kesabaran,
dan juga penghiburan. Bagi mereka yang mengalami banyak masalah dalam keluarga, tidak ada yang mustahil Tuhan pulihkan. Anak-anak kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mulai dari balita sampai di anak-anak muda, anak-anak remaja kami pertaruhkan. Ya Tuhan, biarlah mereka terpelihara sempurna. Mereka terjaga dan terlindungi oleh Tuhan. Dengan hikmat-Mu Tuhan, anak-anak kami boleh terus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang hormat, dan Tuhan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang baik. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Teringat kami untuk orang-orang tua kami yang lanjut usia, baik yang bersama dengan kami maupun yang jauh dari kami. Lindungi mereka Tuhan, kiranya hari tua mereka menjadi hari tua yang indah. Inilah syukur hati kami, sekaligus pergumulan dan permohonan kami. Ya Tuhan, kami menyerahkannya dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami dalam doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tibalah saatnya bagi kita untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab dari Lukas pasal 6 ayat 38 yang menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Persembahan Bapak Ibu Saudara dapat ditransfer melalui rekening yang sudah tertera di Warta Jemaat, dapat dimasukkan di kotak yang sudah disediakan oleh gereja, dan dapat disetorkan ke majelis sektor masing-masing. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari. Nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 293 bait yang ketiga. Soraknya bergema.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Ya Allah Bapa, sumber segala berkat di dalam kehidupan kami, syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu atas segala kasih sayang, kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa di masa seperti sekarang ini, kami tidak pernah kekurangan berkat-Mu. Bapa, sebagai ungkapan rasa syukur kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati persembahan kami agar dapat dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga dan kita akan kembali dalam ibadah aktual di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita berada. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 392, bait pertama dan ketiga. Saudaraku, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat malam dan sampai berjumpa lagi dalam ibadah-ibadah
yang lain. Tuhan memberkati.